Novel Raja Teringgi. Silahkan like dulu videonya jika Anda suka ceritanya. Lanjut. Bab 961. Mukianji berkata dalam hati, bocah konyol ini benar-benar murahan. Tapi Mukianji tidak menyesal telah memberikan jasanya kepada Umi. Mereka berdua makan lautan makanan, lalu menemukan hotel untuk menginap dan langsung tidur. Lagi pula, mereka tidak memejamkan mata selama 12 hari. Dan sekarang, Sekte Akhir Surga telah menemukan bahwa teratai salju kristal es telah dicuri. Dan tiba-tiba, seluruh Sekte Akhir Surga membatu. Luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah berita bahwa ginseng 10.000 tahun kekaisaran tanpa bulan juga telah dicuri. Pencurian dua harta terbesar telah menjadi topik diskusi hangat di seluruh dunia, yang begitu kuat sehingga mereka telah mencuri dua harta terbesar. The Moon Never Falling Empire dan Heaven's Destruction Gate, secara bersamaan dilacak dan diselidiki. Mukianji dan Omi sekarang berada jauh dari gerbang ujung surga, dan sedang menuju ke harta aneh ketiga, yaitu, otak suci arcaik Kekaisaran Kera Air. Kekaisaran Kera Air ini adalah tempat di mana Mukianji mengundang Omi ketika dia berada di Akademi Star Ocean, dan Omi menolaknya karena terlalu berbahaya. Kekaisaran Kera Air bukanlah manusia, tetapi kera air, yang tinggal di area laut di sekitar Star Ocean Academy. Mukianji dan Omi sekarang akan menuju ke Star Ocean Academy dan kemudian ke Kekaisaran Kera Air. Otak suci Swift Kerajaan Kera Air seharusnya menjadi yang paling sulit diperoleh. Lagi pula, kera air bukanlah manusia, itu adalah binatang laut, dan untuk mencuri harta leluhur mereka di wilayah binatang laut itu benar-benar tidak setengah percaya diri. Namun, Mukianji harus mencobanya. Meskipun kera air bukanlah manusia, mereka adalah binatang laut yang paling mirip dengan manusia, dan manusia adalah kera yang berevolusi dari mereka. Dan saat ini, Kaisar tertinggi Kekaisaran tanpa bulan, dan dua penguasa gerbang ujung surga sedang duduk bersama. Saya mendengar bahwa Ice Crystal Snow Lotus Anda telah dicuri. Ya, ginseng 10.000 tahunmu juga telah dicuri. Benar, mereka relatif tidak bisa berkata-kata, keduanya merasakan sedikit ironi. 2 dari 5 harta terbesar di dunia telah dicuri, apa pendapatmu tentang masalah ini? Jelas itu adalah karya dari kelompok orang yang sama. Tidak, itu bukan sekelompok orang, itu satu orang. Satu orang. Hari itu ketika ginseng 10.000 tahun kerajaan bulan tidak pernah jatuh saya dicuri. Saya melihat orang itu menyelinap pergi dari bawah hidung saya dengan mata kepala sendiri. Dan, melihat sosok itu adalah seorang wanita. Dan meskipun saya tidak melihat penampilannya, jika aku melihat sosoknya sekali lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Kamu adalah kaisar tertinggi Kekaisaran bulan yang tidak pernah jatuh, 30 puncak kekuatan alam persatuan di dunia, tetapi kamu membiarkan pencuri itu melarikan diri. Master gerbang ujung surga mendengus. Pencuri itu bisa melarikan diri, dan tidak ada yang bisa kulakukan hari itu. Seandainya aku tahu bahwa target kedua pencuri itu adalah teratai salju kristal es dari gerbang hamparan surgamu, aku akan mengintai di gerbang hamparan surgamu, dan aku akan pasti menangkapnya dengan tangan merah. Oh, tidak ada artinya lagi membicarakan ini sekarang. Aku datang menemuimu hari ini untuk berdiskusi denganmu tentang cara menangkap pencuri ini. Kaisar tertinggi Kekaisaran tanpa bulan berkata dengan mata menyipit, karena pencuri itu terus-menerus mencuri ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es, kemungkinan besar dia akan mencuri beberapa harta aneh lainnya. Di antara 5 harta karun menakjubkan dunia, Kaisar serangga legendaris, rumput burung vermilion telah hilang, dan hanya Swallow Saint Kekaisaran Kera Air yang otak masih ada di Kekaisaran Kera Air. Jadi, jika pencuri itu masih memiliki hati pencuri, target berikutnya pasti adalah otak suci arcaik. Itulah yang saya pikirkan, dan itulah mengapa saya datang untuk mencari Anda hari ini. Kamu ingin mengundangku ke Kekaisaran Kera Air bersamamu. Ya, saya tidak berani pergi ke sana sendirian. Kera air sama sekali bukan manusia, itu adalah binatang laut, itu bukan klan kami. Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Selain itu, kera tua berambut merah Kekaisaran Kera Air itu adalah terlalu menakutkan. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri di bawah serangannya. Jika Anda dan saya pergi bersama, kita berdua akan menghadapi kera tua berambut merah. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kepercayaan diri untuk tidak terluka karenanya. Master of the Heavens Expanse Gate mengatakan bahwa mereka berdua, keduanya, adalah salah satu dari 30 puncak alam persatuan dunia, dan Kaisar tertinggi Moon Never Falling berada di peringkat ke-9 di antara 30 puncak, sedangkan Master of the Heavens Expanse Gate gerbang hamparan surga berada di peringkat ke-7. Gerbang surga peringkat ke-7 terkuat tidak berani pergi ke Kekaisaran Kera Air sendirian, dan harus mengundang Kaisar tertinggi tanpa bulan untuk pergi, yang menunjukkan seberapa kuat kera tua berambut merah Kekaisaran Kera Air. Kaisar tertinggi tanpa bulan mengangguk, baiklah, aku juga memiliki niat yang sama, tetapi bagaimana jika pencuri itu tidak berani memikirkan tentang otak suci lagi? Bukankah kita akan membuang-buang waktu kita? Dunia ini begitu besar, kita kehilangan harta karun leluhur, kau dan aku tidak bisa lagi mengambilnya. Berjaga-jaga di Kekaisaran Kera Air, itu satu-satunya cara kita bisa menangkap pencuri. Meskipun sangat tipis, tapi itu satu-satunya cara, tidak peduli seberapa tipisnya, kita harus melakukannya. Baiklah,
Kalau begitu kami akan pergi ke Kekaisaran Kera Air bersamamu. Selama pencuri itu berani mencuri otak suci Swift, aku pasti bisa menangkapnya. Mu Qianji tidak tahu sedikit pun bahwa dua orang terkuat dari Kekaisaran Tanpa Bulan dan Gerbang Ujung Surga telah bereaksi. Setelah menghabiskan 1 bulan, Mu Qianji dan Omi akhirnya tiba di Star Ocean Academy, di mana mereka akan beristirahat dan memulihkan diri sebelum memasuki Kekaisaran Kera Air. Kembali ke Star Ocean Academy lagi, Omi tidak merasa sedikit pun seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia di sini. Begitu Omi tiba di Star Ocean Academy, tiba-tiba, dia ditemukan oleh seseorang. Omi, kamu bahkan belum mati. Mu Qianji dan Omi mendongak. Itu adalah Presiden Star Ocean Academy. Terakhir kali mereka bertemu, Presiden ini menginginkan kapal terbang Omi. Omi menipunya dan memintanya untuk membantu pergi ke dasar laut untuk membunuh binatang laut. Kemudian Omi menyedot kekuatan spiritual binatang laut, sehingga mencapai tujuannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, Omi menderita pembalikan spiritual, yang juga dianggap menguntungkan diri sendiri, berkat fakta bahwa dia telah mengambil kaisar serangga sebelumnya, dan kemudian dia mengambil ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es, sehingga kondisi kesehatannya berangsur-angsur pulih, terutama setelah mengambil teratai salju kristal es. Rana Omi tidak hanya pulih, tetapi juga naik beberapa lantai, dan sekarang dia juga memiliki alam di sekitar puncak kesempurnaan alam persatuan, hanya karena naiknya surut dan dia tidak bisa melepaskan dao bela diri. Napasnya hanya sementara tidak terbaca. Hei, kakak, siapa itu? Omi menatap pria yang memanggil namanya dengan bingung. Mu Qianji mendengus, siapapun itu, lupakan saja. Presiden Star Ocean Academy terbang ke bawah. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Omi sudah mati, dibunuh oleh kepala grup mercenari raja, tetapi dia tidak pernah berharap bertemu dengan Omi di sini hari ini. Namun, meskipun dia bertemu dengan Omi, dia tidak lagi siap untuk membalas dendam pada Omi. Omi mampu membunuh bahkan saudara laki-laki kepala kelompok mercenari raja. Dia mungkin bukan tandingan dari puncak alam persatuan. Ketika Dekan melihat bahwa Mu Qianji hanyalah puncak kesempurnaan alam persatuan, sama dengan wilayahnya, tetapi dengan sedikit ekspresi menyeret, dia mendengus, apa yang kalian lakukan di Akademi Laut Bintangku? 962. Mu Qianji berkata, apa yang saya lakukan di sini di Star Ocean Academy, saya tidak perlu melapor kepada Anda. Lelucon, ini adalah wilayahku, dan Pulau Star Ocean Academy adalah milikku. Ini milikmu, tapi itu bisa menjadi milikku kapan saja, kata Mu Qianji. Berbicara dari mulutmu, lalu biarkan aku melihat kemampuanmu. Presiden Star Ocean Academy bergegas menuju Mu Qianji sekaligus. Balik Sungai Palem. Dekan berhenti sejenak untuk membalik telapak tangannya. Dia berlatih membalik telapak tangan. Ketika dia membalik telapak tangannya, seluruh sungai akan terbalik. Di masa lalu, dia datang ke pulau ini untuk berlatih membalik telapak tangan ini. Karena wilayah laut di sini sangat luas, itu yang paling cocok untuk latihan. Kemudian dia menjadi dekan dari Star Sea Academy. Tapi dia sangat ambisius, bagaimana dia bisa rela bersarang di pulau yang sepi ini? Dia ingin menjadi seorang raja. Ketika Omi melihat dekan memukul adiknya, dia langsung marah dan berkata, jika kamu berani menggertak adikku, aku tidak akan mengampunimu. Swoosh, Omi menembakkan belati terbangnya, dan gagasan tentang kematian pun muncul. Pembalikan laut dekan baru saja dilakukan, dan kemudian Omi membelah telapak tangannya menjadi dua. Kamu. Dekan memandang Omi tidak percaya, dia sebenarnya bukan lawan sama sekali. Dan bahkan dia tidak tahu mengapa Omi begitu kuat hanya dengan pisau terbang kecil. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada orang yang tahu niat membunuh. Dan satu-satunya yang bisa memahami niat membunuh saat ini adalah kepala tentara bayaran raja. Jika kamu berani menggertak saudara perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu. Omi, selamatkan hidupmu. Dekan langsung berlutut. Mu Qianji berkata, pengadilan kecil, lupakan saja, tidak ada gunanya membunuh orang kecil, selain itu, kita masih harus makan dan tinggal di sini selama beberapa hari, sulit untuk membunuhnya. Baik, Dekan sedih di dalam, bahkan mantan muridnya telah melampaui dia dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Mu Qian benar-benar memerintahkan Dekan, pergi siapkan manor untukku, serta pakaian dan makanan. Ya, Dekan menundukkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, seorang pria dari tahap akhir alam persatuan terbang dari jauh dan dengan bersemangat berteriak, Din, ada berita. Saya mendengar bahwa ada informasi tentang hukum besar kekuatan mengisap di salah satu batu memori di Pulau Marsial. Dekan, bagaimanapun, memelototi pria itu dan meraung, apa yang kamu teriakkan, keluar. Din, ada apa denganmu? Bukankah kamu yang memintaku untuk membantu mengintip selama ini? Mu Qianji bermata tajam dan segera melihat bahwa Dekan tampaknya tidak ingin ada yang tahu apa-apa. Mu Qianji bertanya, mengapa Anda ingin mengetahui informasi tentang teknik kekuatan mengisap? Tidak ada. Mengatakan, ini benar-benar bukan apa-apa. Dekan itu tertekan di dalam, dan menatap tajam pada orang yang baru saja datang berlari, ketika tidak melapor saat ini. Mu Qianji tidak memiliki kesabaran untuk mengajukan pertanyaan lagi, dan langsung menggunakan mesmerisme.
Meskipun dekan berada di ranah yang sama dengan Mukianji, sayangnya, dia sama sekali tidak dapat menahan teknik memikat Mukianji. Tampaknya kekuatan keseluruhan Mukianji telah meningkat banyak karena dia telah mengambil Ice Crystal Snow Lotus. Katakan, mengapa kamu ingin menanyakan tentang teknik mengisap roh? Dekan berkata dengan suara bingung, karena ada harta karun. Dan untuk membuka harta itu, Anda memerlukan hukum agung pengisap dewa untuk membukanya. Harta karun. Alis Mukianji berkerut. Harta apa? Tanya Mukianji. Aku tidak yakin, tapi kemungkinan besar itu adalah Vermilion Bird Grass yang hilang dari Beyond Villa saat itu. Rumput burung Vermilion dari 5 harta karun menakjubkan dunia. Mukianji terkejut. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia awalnya di sini untuk mencuri otak suci Swift, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan informasi tentang burung Vermilion rumput. Mungkinkah surga benar-benar merawatnya? Begitu saya datang ke Star Ocean Academy, saya mendapat berita tentang rumput burung Vermilion. Katakan, di mana harta karun itu? Harta karun itu ada di dasar Star Ocean Academy. Aku mendengar bahwa saat itu, Tuan Muda dari Villa Beyond, melarikan diri dengan Vermilion Bird Grass, dan tiba di perairan Star Ocean Academy, dan dikejar oleh mengejar tentara, dan akhirnya langsung meledakkan dan menenggelamkan kapal, menyembunyikan peti harta karun mesin Vermilion Bird Grass bersama dengan dasar lautan. Peti harta karun organ itu dibuat dengan rumit, panjang dan lebarnya sekitar 3 meter, dan beratnya 100.000 jin. Itu tidak mungkin untuk membuka peti harta karun itu, dan saya menemukan bahwa ada alat penghancur di dalam peti harta karun itu. Saya tidak dapat memecahkannya dengan paksa, tetapi setelah bertahun-tahun penelitian saya menemukan bahwa jika saya dapat menyedot kekuatan, saya dapat membuka peti harta karun itu. Jadi begitu. Mukianji senang dan berkata, di dasar laut mana peti harta karun itu berada, bawa aku ke laut. Ya, Mukianji mengakhiri pesonanya. Din kembali sadar dan sibuk berkata, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Din, aku tahu segalanya. Sekarang jika kamu masih ingin hidup, segera bawa aku ke laut, temukan peti harta karun itu, buka dan lihat apakah benar-benar ada rumput Vermilion di dalamnya. Kamu hina. Teriak dekan. Bang, Mukianji menamparkan dekan kembali ke kenyataan. Din, kamu sepertinya tidak memikirkan situasimu saat ini. Kehidupan kecilmu selalu terjepit di tanganku. Apakah kamu menginginkan harta atau hidupmu? Ancam Mukianji. Din mendesis. Bas. Mukianji menyilangkan leher dekan dengan pedang dan berkata, masih belum tahu waktunya. Tidak, ini adalah sesuatu yang telah saya kerjakan selama beberapa dekade. Tidak, ini milik saya. Apakah saya dapat mengambil satu langkah lebih jauh, melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan? Apakah saya dapat menjadi orang kuat di puncak dunia? Apakah saya bisa menjadi raja suatu negara? Itu semua tergantung pada ini. Tidak. Din memekik seperti orang gila. Ya, ini adalah mimpi yang dia harapkan selama beberapa dekade. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Dia sudah bertanya-tanya tentang teknik kekuatan mengisap. Ketika Umi pertama kali datang ke Star Ocean Academy, Yi Tianxing hampir membawanya ke dekan. Jika Yi Tianxing tidak mengingkari kata-katanya di tengah jalan saat itu dan benar-benar membawa Umi menemuinya, maka saya khawatir dekan sudah membuka harta itu. Meskipun demikian, baru saja, orang yang dia kirim untuk membantu mengetahui berita telah kembali untuk melaporkan bahwa Pulau Wulin memiliki informasi tentang teknik kekuatan mengisap, dan bahwa dia hanya perlu pergi ke Pulau Wulin, dan dia mungkin segera dapat untuk mendapatkan rahasia teknik kekuatan mengisap, sehingga membuka harta karun. Namun, semua ini sekarang fantasi, dan dia tidak punya kesempatan. Tidak heran dekan tampaknya sudah gila. Bang, Mukianji menamparkan dekan dan membuatnya pingsan terlebih dahulu. Jangan sampai dia benar-benar gila. Kamu, bawa dia ke tempat tinggalnya. Mukianji memerintahkan orang yang terlambat dari alam persatuan itu. Dia adalah orang yang membiarkan mulutnya terlepas. Jika tidak, Mukianji tidak akan tahu. Ya, beberapa jam kemudian, dekan sadar. Harta karunku. Begitu dia bangun, dekan naik. Mukianji berkata, hartamu bukan lagi milikmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Bawa aku untuk menemukan harta itu. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan kemudian aku akan mencarinya sendiri. Karena itu di bawah Star Ocean Academy, saya akan menemukannya. Itu tidak sulit, saya harap Anda mengerti. Oh, dekan berteriak, Vermilion Bird Grass, 5 harta dunia yang menakjubkan. Kehilangannya seperti ini, benar-benar tidak ada yang lebih memilukan. Masih tidak mengerti. Kalau begitu pergilah mati. Mukianji kehabisan kesabaran dan dibunuh dengan pedang. Tunggu, aku akan mengantarmu ke sana. Teriak Din. Baiklah, kalau begitu pergi sekarang. Tapi jika saya membawa Anda ke sana, Anda tidak akan mendapatkannya. Anda bahkan tidak bisa membukanya. Mukianji berkata, itu bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Tentu saja Mukianji bisa melakukan teknik Sucking Power. Hanya saja Mukianji sebelumnya telah menyebarkan teknik Sucking Power bersama dengan itu. Tapi demi harta ini, tidak ada salahnya untuk berlatih sedikit lagi dan menyebarkannya. Lagi ketika sudah selesai, dekan membawa Mukianji dan Omi dan memasuki dasar laut. 963. Din membawa Mukianji dan Omi dan memasuki dasar laut. Di salah satu celah batu dasar laut, dia melihat sebuah kotak besar dengan panjang dan lebar sekitar 3 meter,
Kotak besar ini adalah peti harta karun mekanisme yang sangat terkenal. Struktur di dalamnya sangat kompleks. Saya mendengar bahwa dahulu kala, seorang master mekanisme menggunakan meteorit di luar langit untuk membangunnya. Sangat sulit, ingin membuka paksa, hampir tidak mungkin. Bahkan jika dipaksa untuk membuka, akan menghancurkan mekanisme di dalam, dan kemudian memulai perangkat penghancuran diri. Justru karena ini, Dekan telah menemukan harta ini selama beberapa dekade dan tidak dapat membukanya, dan sekarang sebagai mas kawin untuk orang lain, orang bisa membayangkan betapa tidak bahagianya Dekan itu. Tentu saja, apakah harta karun di dalamnya adalah rumput burung vermilion atau bukan, ini masih harus dikonfirmasi, tetapi kemungkinannya sudah sangat tinggi, karena sudah lama ada desas-desus bahwa benda yang digunakan Villa Beyon untuk menyembunyikan rumput burung vermilion saat itu adalah kotak harta karun organ. Mukianji membelai kotak harta karun organ, hatinya bersemangat. Mukianji menarik pedang bulan pemakamannya. Dang, ada suara emas dan besi, dan sebuah lubang muncul di peti harta karun. Dekan terkejut ketika dia melihat pedang Mukianji dan sebuah celah muncul dengan satu pedang. Itu tidak mungkin, tidak ada pedang yang bisa membuat tanda. Mukianji mendengus, hanya saja kamu tidak tahu apa-apa. Pedang jenis apa yang kamu gunakan? Mengapa begitu tajam? Tidak, ini bukan hanya tentang ketajaman lagi. Tidak ada salahnya memberitahumu, pedang bulan pemakaman, pernah mendengarnya. Ah, itu tidak mungkin pedang jahat yang dijaga oleh villa pedang terkenal selama beberapa generasi, kan? Ya, sepertinya kamu masih memiliki sedikit wawasan. Din memandang Mukianji dengan heran, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan pedang terkenal ini. Tuan tua dari villa pedang terkenal, tetapi salah satu dari 30 puncak dunia hanya, sekarang sudah mati. Setelah kematiannya, seseorang pergi ke villa gunung pedang terkenal untuk mencari pedang ini. Tetapi sayangnya, mereka dituduh mencurinya. Hal ini tidak hanya diketahui oleh Tuan Villa tua, orang lain dari villa gunung pedang terkenal juga tidak tahu kemana harus pergi. Jika mereka tahu itu ada di tangan Mukianji, mereka benar-benar berpikir bahwa Mukianji telah mencurinya. Mukianji berkata, bagaimana kita membuka harta ini? Ini adalah kunci mekanisme, hanya master mekanisme yang dapat membukanya. Tetapi saya telah mempelajari mekanisme selama beberapa dekade untuk membuka harta ini. Tetapi sayangnya saya belum mencapai level untuk membukanya. Jika saya tahu teknik kekuatan mengisap, maka tidak akan sulit untuk membukanya lagi dengan teknik organku. Mukianji berkata, metode daya hisap yang hebat, saya akan melakukannya. Sekarang saya akan bekerja sama dengan Anda untuk membuka harta ini. Apa? Anda tahu hukum hebat kekuatan mengisap? Ya, apakah kamu tidak percaya? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya. Saat ini Ton menamparkan Dekan dengan telapak tangannya, menghisap kekuatannya. Ah, ini benar-benar metode kekuatan mengisap. Cepat, jangan berlama-lama, buka harta karun itu. Dekan berpikir bahwa mereka tidak akan dapat membukanya bahkan jika dia menjatuhkannya. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dapat menyedot kekuatan Great Law of Power, sekarang dia panik. Din, kesabaran saya terbatas, Anda telah melihat pedang bulan pemakaman saya. Bahkan jika Anda tidak membantu saya membukanya, saya masih bisa perlahan-lahan memotong peti harta karun mesin ini satu pedang pada satu waktu. Saya sangat perlahan memotongnya. Di peti harta karun mesin, itu bukan penghancuran yang kuat, itu mungkin tidak selalu memicu perangkat penghancur diri. Harta ini tidak dimaksudkan untuk Anda. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke kesempurnaan yang luar biasa. Dekan menghela nafas dalam-dalam, tidak lebih dari itu. Setelah itu, Dekan tidak punya pilihan selain melakukan teknik mekanismenya, dan kemudian membiarkan Mukianji menggunakan teknik kekuatan mengisap untuk bekerja sama. Butuh 5 jam, dan akhirnya, dengan sekali klik, kotak mekanisme dibuka. Kotak mekanisme ini sangat rumit, panjang dan lebar 3 meter, sekitar 2,5 meter semuanya adalah struktur logam yang rumit, hanya ruang penyimpanan dengan lebar setengah meter di tengahnya, dan saat ini ruang penyimpanan selebar setengah meter ini memegang kotak tertutup. Kotak, Dekan melihat kotak itu dengan penuh semangat. Mukianji membawa kotak itu keluar dan kemudian bergegas ke permukaan laut. Tidak lama sebelum dia kembali ke tanah Star Sea Academy, Dekan sudah mati di belakang pantat, matanya menunjukkan kerinduan. Mukianji berada di sebuah rumah dan membuka kotak tertutup itu. Dalam kotak tertutup ini, ada rahasia seni bela diri, yang disebut Bayer Cloud Palm. Kemudian, kulit tertutup lainnya, Mukianji memotong kulit dan di dalamnya ada rumput emas. Kedua mata Dekan dan Mukianji bersinar. Mukianji segera menatap Dekan dengan waspada dan berkata, rumput burung vermilion ini bukan milikmu atau milikku, ini untuk digunakan Omi, kamu mati dengan hati ini. Selain itu, Beyun Palem ini diberikan kepadamu. Dekan tidak berdaya, meskipun Beyun Palem juga merupakan penguasaan, itu kurang dari disebutkan dibandingkan dengan Vermilion Birdgrass. Di depan Dekan, Mukianji membawa rumput burung vermilion ke Omi dan berkata, menteri kecil, ayo, makan sesuatu, makan ini. Kakak, mari kita makan bersama, oke? Tidak, jumlah rumput burung vermilion ini tidak banyak, kamu memakannya sendiri, kamu hanya akan sakit jika memakannya. Jika kakak tidak memakannya, maka menteri kecil Chen juga tidak akan memakannya. Kata Omi dengan suasana hati yang terganggu.
Dekan di sampingnya sibuk berkata, Omi, kakakmu tidak memakannya, jadi berikan padaku, oke. Omi berkata, ini milikku dan adikku. Dekan menelan air liurnya dan tertekan. Mukianji harus berkata, menteri kecil, maka dengan cara ini, adikmu akan makan sedikit dan kamu akan makan sisanya, oke. Bagus. Mukianji memakan cabang kecil dari rumput burung vermilion, dan sisanya diberikan kepada Omi. Kakak, ini sangat pahit. Tidak peduli seberapa pahitnya, kamu harus menyelesaikannya. Din menahan air liurnya dan berdiri di samping. Di akhir makan, hanya ada sedikit akar yang tersisa, dan akar rumput vermilion mengunyah beberapa kali di mulut Omi, yang kering dan astringen, dan segera po-po residu 2 kali, meludahkannya ke tanah. Menteri kecil, bagaimana kamu bisa menyia-nyiakannya? Menteri kecil tidak mau makan lagi, itu semua sisa. Din segera berbaring di tanah dan menggunakan lidahnya untuk menjilati sedikit sisa-sisa yang diludahkan Omi ke tanah. Tidak hanya sisa-sisa, tetapi bahkan sedikit ludah tes yang dimuntahkan Omi juga dijilat hingga bersih. Mukianji terdiam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dekan akhirnya makan sedikit sisa, dan tidak sia-sia dia telah menunggu selama beberapa dekade untuk harta ini, dan bahkan pergi untuk mempelajari seni organisme. Baiklah, sekarang setelah rumput burung vermilion telah dimakan, punggawa kecil, istirahatlah sebentar dan biarkan obatnya bekerja. Din juga bergegas ke ruangan lain dan memasuki keadaan tertutup, meskipun dia telah memakan beberapa residu itu juga berguna. Sama seperti itu, sehari berlalu, Omi merasa penuh kekuatan dan meraung. Kakak, aku merasa seperti akan meledak, aku sangat kuat. Omi meninju dan menginjak-injak sebuah rumah. Kekuatan pukulan ini langsung mencapai 150.000 jin. Mukianji tertawa, Omi, kamu telah memakan 4 kaisar serangga, ginseng 10.000 tahun, teratai salju kristal es, rumput burung vermilion, 5 harta dunia yang menakjubkan. Setelah kamu pulih di masa depan, jangan berterima kasih padaku. Terlalu banyak ini akan sangat signifikan untuk kultivasi Anda di masa depan. 964. Setelah seharian istirahat dan pemulihan di Star Ocean Academy, Mukianji siap berangkat ke Kekaisaran Kera Air, harta ajaib terakhir, otak suci yang tertelan. Jika Omi mengambil otak suci yang tertelan lagi, itu akan benar-benar menjadi masalah besar. Namun, Mukianji tidak tahu bahwa Master of the Heavens Expanse Gate dan Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan sudah mengawasi pergerakan Kekaisaran Kera Air, dan begitu mereka menemukan seseorang yang berniat untuk mencuri otak suci yang tertelan, mereka akan mengambil tindakan. Keesokan harinya, Mukianji dan Omi memasuki perairan Star Ocean Academy dan melakukan perjalanan ke arah tertentu. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di dekat perairan tempat Kekaisaran Kera Air berada. Dan di langit, Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan, Master Gerbang Kepunahan Surga, sedang mengawasi seluruh perairan dari ketinggian 1000 meter. Pelayan kecil, kita hampir sampai di Kekaisaran Kera Air, tetap dekat dengan saudara perempuanmu. Omi menganggukkan kepalanya dengan sikap yang baik. Mukianji tersenyum sedikit tapi, tiba-tiba, dia merasakan tatapan dari langit. Kaisar Bulan, laut di sebelah timur Kekaisaran Kera Air, ada 2 orang di laut, lihat apakah mereka ingin maju ke Kekaisaran Kera Air. Kata Master Gerbang-Gerbang Akhir Surga. Ini adalah jangkauan Kekaisaran Kera Air, biasanya tidak ada yang datang ke sini sama sekali, turun dan tangkap mereka. Jika seseorang yang mencuri harta tertinggi kita, aku akan tahu begitu aku melihat sosoknya. Keduanya bergegas turun menuju laut. Mukianji segera merasakannya. Tidak bagus, menteri kecil, kita dalam masalah, ada 2 puncak kekuatan manusia yang bergegas ke arah kita, salah satunya memiliki aroma yang sangat mirip dengan kaisar tertinggi yang menyerangku di makam kerajaan Kekaisaran Tanpa Bulan hari itu. Sudah berakhir, mereka pasti sudah menduga bahwa kita akan datang ke sini dan menunggu kita. Cepat, menyelam ke dasar laut. Mukianji tidak peduli sekarang dan segera menyelam ke dasar laut. Kakak, mengapa kamu melarikan diri begitu cepat? Omi bertanya. Omi sepertinya merasakan aroma ketakutan di tubuh Mukianji. Segera, Mukianji bergegas ke dasar laut. Sementara di permukaan laut, kedua pria kuat itu berkata, melarikan diri ke dasar laut, orang ini pasti orang yang mencuri harta terbesar kita, kejar dia, jangan pernah biarkan dia untuk melarikan diri. Mengatakan itu, kedua pria kuat itu juga bergegas ke dasar laut. Mukianji memegang Omi di belakangnya, merasa seperti tidak ada cara untuk pergi ke surga. Pencuri wanita, kemana lagi harus lari? Raungan datang dari atas lautan. Gemuruh itu berubah menjadi gelombang suara di dalam air, berdampak pada keduanya. Momentum yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mukianji sama sekali. Mukianji melihat sekeliling, menarik Omi ke celah berbatu di bawah laut, dan berkata kepada Omi, menteri kecil, kita dalam masalah hari ini. Sekarang apapun yang diperintahkan kakakmu, lakukanlah, oke? Kata Mukianji dengan cemas. Mukianji merasa bahwa dia takut dia akan mati hari ini. Tidak pernah ada bayangan kematian yang begitu besar di dalam dirinya. Kakak, apakah kamu akan meninggalkan pelayan kecil? Tidak, pelayan kecil tidak ingin dipisahkan dari kakak. Kemana kakak pergi? Pelayan kecil pergi. Mematuhi. Tidak, aku tidak akan mendengarkan. Omi menangis, seolah dia bisa merasakan ekspresi tubuh Mukianji yang akan meninggalkannya.
Mukianji tanpa daya berkata, "Menteri kecil, mainkan permainan dengan saudara perempuanmu, oke?" Main game, kakak, main game apa? Mari kita bermain mengintip abu dan melihat siapa yang bisa diam, oke? Oke, lalu kamu bersembunyi di celah batu ini, tutup matamu, dan jika kamu bergerak, kamu kehilangan seperti. Jika kamu memenangkan buahnya, adikmu akan bersamamu selamanya. Bagus, menteri kecil pasti akan menang. Omi dengan bodohnya menutup matanya dan tidak bergerak. Mukianji mengelus kepala Omi dan berkata dalam hati, "Omi, kita akan berpisah, semoga berhasil. Jika aku mati, pastikan untuk mengingatku, saudari, selalu mencintaimu, selamat tinggal." Mukianji dengan penuh kasih menatap Omi yang benar-benar bersaing, lalu berenang ke kejauhan dan menghilang ke laut dalam waktu singkat. Kedua pria kuat itu secara alami mengejar Mukianji, dan Mukianji bermain game dengan Omi untuk melindunginya. Mukianji tidak memiliki kesempatan untuk hidup hari ini, jika tidak dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Omi. 1 jam berlalu, Omi tidak bergerak sedikit pun, meski hampir tidak bisa menahan nafas tapi dia harus menang, dan dia tidak boleh kalah jika menang bersama adiknya selamanya. Jadi, pada waktunya dia merasa seperti dia akan mati lemas, dan dia tidak bergerak sedikit pun. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa lama, tetapi Omi tampaknya mati lemas, dan tubuhnya melayang lemah, seperti mayat, di sepanjang arus laut. Ketika Omi membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur di gubuk jerami. Omi tidak tahu sudah berapa lama, rasanya seperti sahabat. Hal terakhir yang Omi ingat dalam benaknya adalah bahwa dia berada di hutan 10.000 binatang. Pertama dia diserang oleh tentara bayaran raja, Yi Tianxing dan istrinya, serta Wei Sakura semuanya mati, dan akhirnya iblis api jatuh ke tanah karena lukanya yang parah, dan dia bertemu binatang buas lain. Omi tidak lagi bisa melarikan diri karena pembuluh darahnya retak, jadi dia tinggal untuk menunda binatang itu dan membiarkan nafsu berkelana melarikan diri dengan Xiao Meng dalam pelukannya. Pada akhirnya, Omi sekali lagi melakukan hukum agung mengisap roh dan membunuh binatang itu, tetapi sayangnya, ia sendiri mengalami reaksi spiritual yang kuat karena ia melakukan hukum agung roh pengisap lagi. Omi pingsan, dan dalam kebingungannya, Omi merasakan seekor binatang yang lebih besar menelannya dan binatang itu ke dalam mulutnya bersama-sama. Omi mengerahkan kekuatan terakhirnya dan sekali lagi melakukan sihir penghisap dewa, dan akhirnya, membunuh binatang yang menelannya. Omi, yang sudah mengalami mujizat spiritual, melakukannya lagi, yang hanya menambahkan bahan bakar ke api. Omi merasa terbelah sakit kepala, seolah-olah dia akan mati, dan gambaran seumur hidup melintas di benaknya dalam kebingungan. Kemudian, Omi benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, Omi mendapati dirinya berbaring di tempat tidur di kamar jerami. Tempat tidurnya terbuat dari jerami. Omi merasa seperti sudah sahabat lamanya, seolah-olah ada banyak hal yang tidak bisa diingatnya, seolah-olah masih ada seseorang atau sesuatu yang sangat penting yang dia lupakan. "Ayah," dia bangun. Pada saat ini, seorang wanita di pintu masuk ruang jerami berteriak keras. Omi memandang wanita itu, seorang wanita berbaju binatang dengan 2 daun menempel di dadanya, menutupi titik-titik penting, tetapi hanya 2 titik. Wanita itu berjalan ke tempat tidur Omi dan menatap Omi dengan heran. Omi bertanya, "Kamu, tampan, akhirnya kamu bangun. Di mana ini?" Tanya Don Omi. "Keluar saja dan lihatlah." Omi melangkah keluar dari pondok jerami dan melihat itu adalah pulau terpencil, dikelilingi oleh laut dan di pantai yang jauh, ada seorang pria berpakaian seperti nelayan, menyeret ikan dengan banyak ikan yang baru ditangkap di dalamnya. 965. Tinggi di pulau ini, ada sebuah gubuk jerami dengan banyak pohon kelapa yang tumbuh di sekitarnya. Pria yang memancing di kejauhan tersenyum, "Kamu sudah bangun. Ini dia. Kenapa aku ada di sini?" Omi bertanya. Dia jelas berada di hutan 10.000 binatang. Hutan 10.000 binatang pasti tidak memiliki lautan, itu terlalu jauh. "Oh, jika Anda bertanya di mana saya, jujur, saya tidak dapat menjawab Anda. Anda dapat melihat sendiri, ada lautan di mana-mana, dan saya ingin tahu di mana itu. Kenapa saya di sini?" "Oh, saya bisa menjawabnya untuk Anda, tetapi sekitar 6 bulan yang lalu, ketika saya sedang memancing, saya menarik Anda keluar dari laut." "Apa maksudmu, 6 bulan yang lalu? Bahwa aku keluar dari laut?" "Ya, kamu sudah tidur selama setengah tahun. Saya pikir pasti kamu tidak akan bangun. Saya ingin melemparkan Anda ke laut sejak lama. Tetapi, putri saya belum melihat pria lain di hidupnya, jadi dia tidak akan membiarkanku membuangmu. Jadi dia mengatakan bahwa bahkan jika aku adalah spesimen, aku harus menjagamu." Gadis itu tiba-tiba malu. "Ayah, orang-orang malu." Apa maksudmu?" "Haha, sejujurnya, kami jatuh ke laut dan kemudian hanyut ke sini 20 tahun yang lalu karena kecelakaan pesawat. Kami tidak tahu di mana itu, dan saya tidak punya pilihan selain tinggal di pulau ini. Tapi untungnya, di sana adalah seorang wanita yang hanyut ke pulau ini seperti saya. Setelah itu wanita dan saya tinggal bersama di pulau ini, perlahan-lahan. Seorang pria dan seorang wanita, Anda tahu, dan setelah itu putri saya lahir. Dia hanya melihat satu pria sejak dia lahir, jadi putri saya sangat senang karena Anda telah hanyut di sini."
Saya akan melihat Anda selama setengah tahun tanpa bangun, harus menjadi sayuran. Untuk melemparkan Anda ke laut, putri saya sulit untuk melihat seorang pria. Bagaimana aku bisa melemparmu? Ah, hahaha. Nak, putriku telah menggosok tubuhmu setiap hari selama 6 bulan terakhir, dan beberapa kali sehari. Oh, ah. Bunga krisan Omi menegang, menatap gadis muda itu. Gadis muda itu pemalu. Tidak heran Omi merasa bersih tiada banding. Berani mengatakan bahwa dalam setengah tahun terakhir, setiap hari, dia digosok beberapa kali oleh gadis muda ini yang belum pernah melihat tubuh laki-laki. Ah, hanya tubuh murni Omi yang dilihatnya. Laki-laki itu berkata, jangan malu-malulah, datang ke pulau ini. Itu takdir. Toh, kamu tidak akan memiliki wanita lain untuk menandingimu. Setelah itu kalian berdua akan menjadi pasangan. Kita semua coba buat ini. Pulau lebih banyak penduduknya, setelah itu kita akan sedikit lebih hidup, hahaha. Kulit kepala Umi menegang. Pria itu menepuk pundak putrinya dan tertawa, putri, kamu sudah menantikannya sejak kamu masih kecil, dan akhirnya kamu menantikan seorang pria, ini bahagia, hahaha. Gadis muda itu sangat malu. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari hutan di kejauhan, wanita itu juga mengenakan kulit binatang, dengan 2 daun menempel di dadanya. Wanita ini pasti wanita pria ini, wanita yang hanyut bersama di pulau ini setelah kecelakaan pesawat saat itu. Kalian berdua kembangkan hubungan kalian. Jika kalian membina hubungan kalian dengan baik, kalian bisa memulai rencana making kalian malam ini, hahaha. Pria itu menepuk bahu Omi lagi, lalu berjalan pergi, tampak bahagia. Omi memandangi lautan, dan sedikit kesurupan, merasa seperti kepalanya, kehilangan ingatan yang lama, dan bahwa ada beberapa orang yang sangat penting untuk dilupakan, tetapi tidak dapat mengingat apapun. Omi segera memeriksa tubuhnya, dan segera menyadari bahwa tubuhnya telah berubah begitu banyak. Kualitas fisiknya sangat bagus, apakah itu meridian, atau tendon, tulang, kekuatan, dan esensi, mereka semua memiliki kualitas tinggi yang biasa telah meningkat, dan ranah seni bela diri Omi telah mencapai puncak kesempurnaan alam persatuan. Aneh, kualitas fisik saya telah meningkat begitu banyak, saya telah mematahkan meridian saya dan semangat saya terbalik. Saya berpikir bahwa saya tidak mungkin hidup, mengapa saya bangun sekarang? Kualitas fisik saya telah meningkat begitu banyak, bahkan bela diri saya. Ranah seni telah meningkat begitu banyak. Berapa lama aku, pada akhirnya, tertidur? Bagaimana aku melayang dari hutan 10.000 binatang, ke pulau yang sepi ini? Hanya saja baik untuk hidup, tidak peduli bagaimana dia melayang di sini. Mei Qian, Suaner, Xiang Yun, bagaimana kabar kalian? Dan Xiao Meng, kakak Tianya, apakah kamu melarikan diri dari hutan binatang? Aku benar-benar ingin kembali kepada kalian. Prioritasnya adalah meninggalkan pulau yang sepi ini. Tuhan tahu di mana itu dan seberapa jauh dari benua terdekat. Pada saat itu, gadis muda di samping Omi memanggil dengan lembut, hei, siapa namamu? Halo, terima kasih telah menyelamatkanku, terima kasih, namaku Omi. Omi sibuk kembali ke akal sehatnya dan berterima kasih pada gadis muda itu. Ayahku yang menyelamatkanmu, bukan aku, omong-omong, namaku Sufa Cheron, aku berumur 18 tahun, dan kamu? Berapa umurmu? Oh, aku, seperti, 22, kurasa. Kata Omi ragu-ragu, karena Omi tidak tahu berapa lama dia tertidur, dan Omi merasa itu pasti sudah lebih dari 6 bulan, karena dia selalu terasa selama 1 abad telah berlalu. Ah, tapi aku melihat penampilanmu, kamu tidak lebih tua dariku, kamu baru berusia 17 atau 18 tahun. Oh, bagaimana bisa? Sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, ambil fotomu di dalam air. Baiklah, Sutachin, terima kasih. Bisakah kamu meninggalkanku sendiri? Bagus. Sufa Cheron berjalan pergi, dan Omi duduk sendirian di pantai, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Selalu ada terlalu banyak yang harus dipikirkan setelah tidur panjang. Yang dipikirkan Omi adalah bagaimana cara kembali. Juga, Gi Tianxing dan istrinya, Wei Sakura dan kematian mereka, balas dendam ini akan dibalaskan. Omi bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada Raja Tentara Bayaran, Kepala Tentara Bayaran Raja. Bukankah dia memiliki lebih dari selusin saudara? Karena dia bahkan tidak menghargai saudara laki-laki orang lain, dia tidak berhak memiliki saudara laki-laki. Omi bersumpah bahwa dia akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu, dan akhirnya, membunuhnya sendiri. Omi mengepalkan tinjunya secara rahasia. Namun, Omi merasakan gelombang ketakutan ketika dia mengingat kekuatannya. Pisau dapurnya yang tebal, Omi merasakan gelombang ketakutan sekarang ketika dia memikirkannya kembali. Itu terlalu kuat, hampir secara rutin. Selama pisau itu keluar, itu terikat untuk pecah menjadi 2 bagian. Sebelum lawan bisa bereaksi, biasanya sudah menjadi 2 bagian. Sejujurnya, Omi belum pernah melihat pedang yang begitu kuat sebelumnya, dan di dalam dirinya sendiri, Omi tidak bisa memikirkan langkah apapun untuk menghadapinya. Bahkan Boswell Resolve-nya tidak bisa mengelak sama sekali, itu seperti niat membunuh yang dipahami oleh pembangkit tenaga listrik Ancestor Realem di kehidupan sebelumnya. Tunggu, Omi tiba-tiba duduk dari pantai. Tentu niat membunuh, harus membunuh. Pemimpin tentara bayaran raja itu, teknik pedangnya, bukan, gagasan kematian tertentu. Itu bukan karena pedang sama sekali,
Tetapi, gagasan tentang pembunuhan yang pasti. Surga, ini adalah ide bela diri yang hanya bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik alam guru. Jangan bilang itu benar. Omi terkejut, jika bukan karena pemikiran tiba-tiba tentang alam leluhur, dia tidak akan melakukannya. Telah bereaksi. Omi merasa takut dengan bakat pemimpin tentara bayaran raja itu, dan bahkan merasa bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam sama sekali. Omi tidak menyadarinya saat ini, tetapi sebenarnya, dia juga telah memahami gagasan kematian tertentu. 966. Hanya pembangkit tenaga listrik ranah Zhongxi yang dapat memahami niat membunuh. Niat membunuh adalah karakteristik paling dominan dari pembangkit tenaga listrik ranah Zhongxi. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja itu, bagaimana mungkin? Omi merasa terbalaskan tanpa harapan, tetapi dia sangat tidak senang. Tidak, dia harus dikalahkan. Jika dia bisa memahami niat membunuh, lalu kenapa aku tidak? Aku juga bisa melakukannya. Saat itu, sebuah teriakan datang dari kejauhan. Tidak baik, ayah, ibu, binatang laut itu datang lagi. Omi menoleh untuk melihat seekor binatang laut muncul di pantai di kejauhan, dan gadis bernama Sufacheron berlari menuju gubuk jerami. Binatang laut itu tidak kuat, hanya binatang laut yang sangat biasa, tapi bagaimanapun, itu cukup untuk memakan Sufacheron. Mangkuk darah sudah berada di atas kepala Sufacheron. Omi berkedip dan mengambil cangkang dari tanah. Swoosh, cangkang Omi melemparkannya, dan ada perasaan dalam diri Omi bahwa dia bisa membelah binatang itu menjadi dua. Karena perasaan ini, cangkang, berdasarkan niat, harus membunuh. Batin Omi, benar-benar menghancurkan binatang itu menjadi dua. Bang, binatang laut yang terbelah dua runtuh. Sufacheron memandang Omi dengan heran. Omi kagum saat itu, dia hanya merasa di dalam hati bahwa itu bisa, dan ternyata benar. Ini, Omi tercengang di sana. Setelah beberapa detik, Omi berkata pelan, bukankah ini hanya ide yang harus dibunuh? Kapan saya memahami ide yang harus dibunuh? Orang tua Sufacheron datang bergegas dari sisi atap jerami, tombak dan garpu di tangan, dan mereka terkejut melihat binatang laut terbelah dua. Omi mengambil cangkang lain, secara teknis merupakan fragmen cangkang. Omi melihat ke pohon kelapa di sebelah gubuk jerami. Omi sangat yakin bisa membunuh pohon kelapa itu. Swoosh, pecahan cangkang di tangan Omi terangkat. Wow, dalam sekejap mata, pohon kelapa yang tingginya 7 atau 8 meter itu terbelah dua oleh pecahan tempurung Omi. Wow, Sufacheron dan orang tuanya tercengang. Jadi dia bukan orang biasa seperti kita, dia ahli. Kata ayah Sufacheron. Ayah, apakah dia seperti yang selalu kamu katakan, seorang ahli seni bela diri? Atau apa? Kalau begitu, dia dan aku, kita masih berpasangan. Ayah Sovereign berkata, orang-orang ahli, pasti ada cara untuk keluar dari sini. Mereka bahkan tidak harus berada di sini untuk membangun orang bersama kita. Oh, Sufacheron Konstantin tersesat untuk sementara waktu. Tapi ayah Sufacheron sangat senang. Jika Omi benar-benar punya cara untuk keluar dari sini, maka dia juga bisa pulang. Jadi dia sangat senang berlari ke Omi. Dan Omi kini dalam keadaan euforia. Memang benar, saya benar-benar memahami niat membunuh. Apa yang saya alami yang membuat saya tidak hanya meningkatkan ranah saya, tetapi juga tubuh saya. Saya bahkan memahami niat membunuh. Meskipun Omi tidak bisa merasakan apa-apa setelah pembalikan semangatnya, dia masih sangat senang. Temui senior, saya tidak tahu bahwa senior awalnya adalah seniman bela diri yang kuat. Jika saya menyinggung Anda, maafkan saya. Ayah Sufacheron sedang sibuk. Saya yang harus berterima kasih, tidak perlu sopan. Senior, kamu adalah seniman bela diri yang kuat, jadi kamu sepertinya punya cara untuk pergi dari sini. Omi berkata, bukan tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di sini, jadi saya tidak akan mengambil bagian dalam rencana pembuatan pria yang Anda sebutkan, hahaha. Senior tertawa, di mana putriku memiliki kualifikasi untuk membangun manusia bersamamu. Omi bertanya, kamu telah hanyut ke pulau ini selama 20 tahun, apakah kamu tidak pernah memikirkan bagaimana cara pergi? Ini bukan surga di mana binatang laut sesekali muncul. Saya tidak akan menyembunyikannya dari senior, saya telah mencoba membangun kapal, tetapi, saya hampir mati, karena ada binatang laut di laut jadi, saya tidak berani mengambil risiko lagi dan telah tinggal di sini. Tapi, kadang-kadang, masih ada binatang laut yang datang ke pantai, tapi, kita bisa bersembunyi di ruang bawah tanah dan aman. Kami menggali ruang bawah tanah di bawah gubuk jerami. Omi tersenyum, kalau begitu, mulai besok, kamu pergi membuat perahu dan kita akan meninggalkan pulau ini bersama-sama. Bagus. Ayah Sufacheron mengangguk dengan penuh semangat. Di mana kampung halaman Anda? Saya melihat bahwa penampilan Anda mirip dengan saya, jadi Anda seharusnya berasal dari beberapa negara di sekitar Kekaisaran Yan Huang. Kata Omi. Apakah senior anggota Kekaisaran Yan Huang? Ya, itu terlalu kebetulan, aku dari negara kaca. Negara kaca kita berada di sebelah Kekaisaran Yan Huang. Memang itu kebetulan, aku bukan orang asing di kerajaan berkaca. Ya, kamu pergi dan sibuklah. Ya, senior, saya akan menebang pohon dan membuat perahu. Setelah bekerja keras selama sebulan, ayah Sufacheron akhirnya menghasilkan perahu sepanjang 10 meter, dan selama mereka tidak bertemu binatang laut, atau tsunami besar, menyeberangi lautan bukanlah masalah besar. Setelah semuanya siap, mereka mulai meninggalkan pulau itu.
Tiga anggota keluarga Sufacheron memandang pondok jerami di pulau itu dengan penuh emosi, dan akhirnya, naik ke perahu untuk pergi. Dengan keterampilan seni bela diri Omi, banyak binatang laut yang mereka temui semuanya diselesaikan oleh Omi, dan tidak peduli binatang laut apa yang muncul, bahkan jika ada gunung, mereka kebal di depan ahli Omi. Baru pada saat itulah ketiga anggota keluarga Sufacheron menyadari betapa beruntungnya mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang begitu kuat, yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan mereka. Keterampilan seni bela diri Omi memang sangat kuat, dan dia berada di puncak kesempurnaan alam persatuan dan telah memahami niat membunuh. Selain itu, kekuatan Hercules Omi memiliki kekuatan 150.000 jin. Omi awalnya ingin berlatih lebih banyak, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan ilahi Hercules telah dipraktikkan secara ekstrim, hingga ke puncak. Untuk dapat mencapai 150.000 jin dalam satu pukulan itu semua karena Omi telah mengambil banyak keajaiban dunia. Jika tidak, itu akan menjadi 100.000 jin, kekuatan yang sudah berada di tingkat atas Herculean Divine Mercy. Setelah hanyut di laut selama 10 hari, wow, suara binatang laut lain muncul dari laut. Omi tidak menggunakan niat membunuh kali ini, yang terlalu banyak membunuh juga akan menyebabkan kelemahan. Jika itu bukan musuh yang kuat, itu tidak perlu. Boom. Omi melompat dan seluruh tubuhnya melesat ke arah binatang laut itu, meledakkannya dengan kekuatan 150.000 kg. Binatang laut itu terbalik di lautan, lalu menghilang dan melarikan diri. Omi menginjak permukaan laut dan terbang kembali ke kapal. Sufacheron memandang Omi dengan mata penuh kekaguman. Setelah menyaksikan Omi menancapkan semua binatang laut dalam 10 hari terakhir, perasaan Sufacheron terhadap Omi semakin kuat dan kuat, begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk menahan mereka. 967. Senior Tang, kita sudah hanyut di laut selama 10 hari. Kapan tepatnya kita bisa melihat daratan? Jangan tanya saya tidak tahu. Meskipun kami telah hanyut di laut selama 10 hari, kami mungkin tidak terlalu jauh dari pulau itu, tetap mengambang sampai Anda melihat daratan. Pada malam hari, Omi tidur di kabin buritan kapal. Seluruh kapal 3 kabin semuanya, depan dan belakang, dan di tengahnya ditempati oleh Sufacheron. Tok tok tok, Kakak Tang, apakah kamu tidur? Ada ketukan di pintu kabin Omi, dan Omi membukanya, dan Sovaldi berdiri di luar. Ada yang salah. Sue, Kakak Don, bolehkah saya masuk? Kening Omi berkerut, kabinnya sangat kecil, hanya seukuran tempat tidur, tapi Omi tetap mengangguk. Sufacheron duduk di kabin. Saudari Su, ini sudah sangat larut, kenapa kamu masih bangun? Tidak bisa tidur, orang tuaku berisik. Oh, Omi tersenyum kecil. Omi tahu bahwa suara letupan itu berasal dari kabin haluan kapal, dan sepertinya mereka tidak tahan selama lebih dari 10 hari. Kakak Tang, ayo bermain juga, ya. Main apa? Omi bingung. Sufacheron berkata, ini sama seperti yang dimainkan orang tuaku. Wajah Omi tenggelam, kapasitor Su ini agak terlalu langsung. Saudari Su, tolong hargai diri sendiri. Apa itu harga diri? Saya dibesarkan di pulau itu dan saya tidak tahu banyak hal. Kamu keluar. Kakak Don, ibuku bilang itu menyenangkan. Mari kita bersenang-senang. Keluar. Suara Omi agak keras. Mata Sufacheron merah dan dia tampak sangat sedih. Sufacheron dibesarkan di pulau itu, dan sejak dia lahir, dia hanya bertemu 3 orang termasuk Omi. Jadi tentu saja pendidikannya tidak begitu komprehensif. Itulah sebabnya dia tampak sedikit kurang percaya diri. Kakak Tang, kenapa? Karena kamu master kungfu. Tapi orang tuaku bilang itu sama untuk semua orang. Keluar, maukah kamu? Jangan biarkan aku merobek wajahmu. Sutra, aku awalnya mengira kamu adalah gadis kecil yang sangat polos, tetapi bagaimana perasaanku sekarang? Kamu hanya seperti primitif, polos seperti primitif dengan tidak tahu malu. Saudara Tang, saya tidak mengerti kata-kata Anda dengan baik. Saya khawatir dalam beberapa hari, kita akan berada di pantai dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Itu sebabnya saya ingin bermain dengan Anda. Keluar, teriak Omi. Pada saat itu, orang tua Sufacheron datang dengan panik bahkan belum berpakaian. Facheron Konstantin, apa yang kamu lakukan? Maaf, Senior Tang, putriku tidak mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepadamu. Maafkan aku, itu semua karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Omi berkata, tidak apa-apa, biarkan dia kembali. Jangan ganggu saya jika Anda baik-baik saja, saya ingin berlatih. Bagus. Sufacheron diseret dan ditampar oleh ayahnya. Sufacheron menatap Omi dengan kesal, dia sepertinya tidak tahu apa yang salah. Omi menutup pintu kabin. Sufacheron Konstantin ini, pertumbuhannya oke, sayangnya, terlalu polos kembali ke masyarakat manusia. Juga ini harus diajarkan dengan benar. Jika tidak seperti pria primitif, jalan bertemu lawan jenis yang indah, di tempat untuk membuat permintaan semacam itu, sayang sekali. Omi terus hanyut di laut selama sebulan. Bulan melayang memang sangat membosankan, dan terkadang, Omi benar-benar merasa sedikit bersemangat ketika melihat cara Sufacheron menggoyangkan pantatnya dan berlalu. Tentu saja, selain bosan, pencapaian terbesar Omi adalah ia telah melangkah dari puncak kesempurnaan alam persatuan ke tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Omi sangat ingin menemukan seseorang untuk memotong giginya. Adapun seni bela diri lainnya, Hercules dilatih ke atas.
Teknik pedang turun naga dan teknik pedang pembunuh dewa milik Omi sebelumnya, meskipun upaya Omi berulang-ulang dan terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan mereka, hampir mencapai batas pada level ini, dan peningkatan lebih lanjut hanya akan sangat sedikit. Bahkan seni bela diri apapun, setelah berlatih di level ini, itu sudah berada di level teratas, dan siapapun yang memahami ide bela diri lebih dalam akan lebih kuat. Akhirnya, setelah 42 hari terombang-ambing di laut, Omi melihat bayangan gunung yang samar-samar terlihat di kejauhan. Kami akhirnya melihat daratan, kata Omi. Wow, akhirnya kita mendarat, aku akan mati kehausan jika kita tidak mendarat lagi. Ayah Sufacheron berkata dengan bibir kering, karena air tawar yang dibawanya sudah diminum, dan air lautnya habis. Garam, jadi dia hanya bisa mengandalkan Omi untuk membunuh binatang laut dan kemudian meminum darah mereka, untuk mengisi kembali identitas fisiknya. Jika Omi, tabib, tidak ada di sana, dan mereka meminum darah binatang laut setiap hari, usus dan perut mereka mungkin sudah tidak tahan. Kapal akhirnya berlabuh. Mereka datang ke suatu tempat di kerajaan yang tidak dikenal. Halo, tempat apa ini? Saraf, apa yang kamu lakukan di sini di mana saja? Orang yang lewat itu berkata dengan hina. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong, menggunakan hipnosis dan bertanya, kekaisaran apa tempat ini? Ini adalah kerajaan Luo Putih. Negara Luo Putih, di mana ada pesawat di sini. Apa itu pesawat? Omi sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak tahu tentang pesawat itu. Seberapa jauh tempat ini dari hutan 10.000 binatang? Tanya Omi lagi, apa itu hutan 10.000 binatang? Alis Omi berkerut, dia bahkan tidak tahu tentang hutan 10.000 binatang. Sepertinya orang ini terlalu rendah, lebih baik mencari pria yang kuat dan menanyakan arah. Di mana menemukan pria yang kuat? Tanpa ragu, tentu saja untuk pergi ke istana kerajaan Luo Putih. Dengan kekuatan Omi saat ini, dia mungkin bisa mengalahkan raja kerajaan Luo Putih, yang sangat terbelakang. Itu pasti kerajaan kecil, dan raja tidak boleh lebih kuat. Omi membawa ketiga anggota keluarga Sufacheron langsung ke istana kerajaan Luo Putih. Bahkan istananya kecil, itu benar-benar tempat yang kecil. Tunggu aku di sini, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu masuk setelah aku selesai melakukannya. Oke, terima kasih. Omi terbang ke istana dan mengeluarkan kinya, dan segera setelah itu, seorang pria di puncak penyelesaian Unity Realm terbang keluar. Setelah melihat Omi, dia pertama kali terpana, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, temui senior. Kamu adalah raja kerajaan Bailuo. Ya, senior datang ke negara Bailuo saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Negara Bailuo saya hanyalah sebuah negara kecil, yang ketiga terakhir di dunia, dan miskin dan terbelakang, dan dekat laut di mana ada banyak binatang laut, tidak ada masa depan sama sekali. Sejujurnya, ada seorang jenius di negara Bailuo saya yang sekarang telah memasuki perserikatan bangsa-bangsa, dan saya berteman sangat dekat dengannya. Senior mungkin ingin mempertimbangkan dengan cermat apapun yang dia ingin lakukan. Omi mendengus memasuki PBB, saya khawatir ini tidak cukup untuk satu tangan. Ah, Raja Kerajaan Luo Putih memutih, jenius yang memasuki perserikatan bangsa-bangsa itu sudah berada di tingkat kedua dari alam persatuan, tapi itu tidak cukup baginya untuk memiliki satu tangan. Tahap akhir dari alam persatuan, jika dia tidak tertarik pada Kerajaan Luo Putih, saya khawatir Kerajaan Luo Putih ini akan mengubah tuan. 968. Omi berkata, kamu pikir aku ingin mencuri kerajaan Bailuomu? Kamu salah paham, aku tidak tertarik bahkan pada pembangkit tenaga listrik yang sedang naik daun di negaramu sendiri, apalagi aku sedang melewati tempat ini dan ingin mencari tempat untuk beristirahat. Saya juga mengharapkan Anda untuk membuat pengaturan untuk saya juga punya 3 teman, yang berada di luar istana, Anda juga mengirim seseorang untuk membawa mereka masuk. Sangat lega. Begitu, tapi itu tidak sopan untuk junior, senior, tolong, suatu kehormatan bagi negara saya untuk datang ke kerajaan Luo Putih saya. Omi tanpa basa-basi terbang ke aula istana, dan raja segera memerintahkan turun untuk mengatur segalanya untuk Omi. Omi segera keluar dan mandi dan berganti pakaian bersih. Nyatanya Omi sama sekali tidak mewariskan pakaian, hanya kulit binatang di pinggangnya. Jadi raja kerajaan White Luo melihat Omi berpakaian sangat rendah, hanya lalu apakah dia akan berpikir bahwa Omi ingin menghajarnya. Setelah mandi, Omi menerima undangan perjamuan termegah bersama ketiga anggota keluarga Sufacheron. Di jamuan makan, Raja Kerajaan Bailuo dengan sangat sopan menuangkan anggur dan bersulang. Setelah Omi kenyang, dia bertanya, seberapa jauh kerajaan Luo Putih dari hutan 10.000 binatang? Apa, hutan 10.000 binatang? Jangan bilang kamu tidak tahu. Senior bercanda, tentu saja aku tahu tentang hutan 10.000 binatang. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Binatang-binatang dari hutan 10.000 binatang tidak lebih baik dari binatang laut, mereka sangat ganas. Jangan beri aku sejauh itu, aku hanya bertanya padamu, seberapa jauh hutan 10.000 binatang? Kembali ke senior, senior tidak dapat menjawabmu karena, senior juga belum pernah ke hutan 10.000 binatang. Apa? Bukankah hutan 10.000 binatang ada di dekat sini? Bahkan jika itu tidak dekat, itu tidak terlalu jauh. Senior, hutan 10.000 binatang ada di ujung utara, sangat jauh, mengapa senior mengatakan itu sangat dekat?
Omi bingung, ingatan terakhirnya adalah di hutan 10.000 binatang. Jadi mengapa dia lari ke pulau yang jauh? Sepertinya Omi benar-benar mengalami banyak hal setelah pembalikan roh. Tidak heran Omi merasa begitu dia bangun bahwa ada sesuatu yang lama dalam ingatannya, dan ada orang atau hal yang sangat penting. Omi juga tidak tahu mengapa hal-hal yang dia alami setelah pembalikan roh akan benar-benar dilupakan. Kecuali, Omi setelah pembalikan roh benar-benar berbeda dari Omi normal. Bahkan seluruh orang berbeda, seolah-olah mereka adalah satu tubuh, dua orang yang berbeda. Kalau begitu, aku ingin pergi ke Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana caraku ke sana? Tanya Omi. Ah, Kekaisaran Yan Huang. Saya pernah ke Kekaisaran Yan Huang sekali, itu di timur jauh. Sayangnya, kami tidak memiliki pesawat di kerajaan Bailuo. Jika senior ingin pergi ke kerajaan Bailuo, saya menyarankan agar senior pertama pergi ke tempat terdekat yang disebut Kekaisaran Gunung Ungu, di mana ada pesawat, meskipun mungkin tidak ada koneksi langsung, tapi setidaknya kita bisa mendekatinya perlahan. Oke, terima kasih atas keramahan Anda. Sama-sama, aku sudah menyiapkan cukup banyak wanita cantik untuk senior di malam hari. Tolong jangan malu dan nikmati dirimu sendiri. Omi berkata, itu tidak perlu. Kenapa tidak? Sejujurnya, wanita cantik yang telah kusiapkan untuk senior semuanya berusia 18 tahun. Dan mereka semua masih bertubuh murni. Senior mungkin juga kembali ke kediamannya untuk melihat mereka. Mereka pasti akan memuaskan senior. Senior adalah tamu terhormat kerajaan Bailuo saya. Tidak perlu, kata Omi tanpa ragu. Meski tubuh Omi mungkin memang bernafsu, hati Omi tidak membutuhkannya. Omi kembali ke tempatnya dan melihat 18 wanita cantik berdiri berjajar di depan pintu. 18 wanita cantik ini, mata Omi juga berbinar pada pandangan pertama yang dilihatnya, memang cantik. Raja Kerajaan Luo Putih tidak berbohong dan sangat memperlakukan Omi sebagai tamu termegah. Omi ingin membuka mulutnya dan melepaskannya, tapi tubuhnya seolah mengkhianati hatinya. Fiu, Omi menghela nafas dan berkata, pakai semua pakaianmu. 18 wanita cantik ini, semuanya hanya mengenakan 3 poin. Dengan tubuh yang bagus dan wajah yang bagus, tampak seperti berada di bawah kekuasaan pengaturan Omi, sangat mencolok. Tidak heran Omi tidak ingin masuk tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Namun, 18 wanita cantik tidak mendengarkan kata-kata Omi, berjalan ke Omi, mengelilingi Omi di tengah, seolah terlatih, menyentuh telinga, menyentuh lengan, menjilati telinga, sangat profesional. Alis Omi berkerut, sangat profesional, benar-benar masih murni tubuh. Omi, karena penasaran, segera mengambil denyut nadi salah satunya, dan menemukan bahwa mereka memang utuh, tetapi Omi tidak percaya, dan mengujinya lebih dalam. Di bawah pusar mereka, yang mengungkapkan kebenaran, mereka hanya murni di permukaan. Pada kenyataannya, mereka telah melewati pasir. Mereka semua terlatih dengan baik, tetapi dengan meniup semacam obat mereka bisa menjadi utuh. Raja Bailuo itu, melakukan trik kecil seperti itu. Dengan lambaian tangannya, Omi berkata, cepat keluar, jangan paksa aku. Ya, baru pada saat itulah ke-18 wanita cantik itu buru-buru pergi. Omi tidak marah pada tipuan kecil Raja Bailuo, apalagi mencari masalah dengannya. Meskipun wanita cantik ini adalah penipu, setidaknya mereka adalah bagian dari antusiasme orang. Omi tinggal di kerajaan Luo Putih selama 2 hari, benar-benar beristirahat, dan kemudian bersiap untuk berangkat. 3 anggota keluarga Sufacheron juga mengikutinya di jalan. Mengambil perahu ke tempat yang disebut Kekaisaran Gunung Ungu di benua terdekat. Kekaisaran Gunung Ungu tidak jauh dari kerajaan Luo Putih, dan itu hanya sekitar 5 hari perjalanan dengan perahu. Kapal ini masih dikirim oleh Raja Bailuo sendiri untuk mengantarnya pergi, makan dan minum dengan baik di sepanjang jalan, dan itu adalah dunia yang terpisah dari kapal yang telah dia bangun sebelumnya. Setelah 5 hari, Omi akhirnya tiba di Kekaisaran Gunung Valet. Ketika dia tiba di pelabuhan Kekaisaran Gunung Ungu, Omi segera melihat banyak hal modern. Tempat ini lebih seperti negara modern. Hanya saja, tingkat modernisasinya relatif rendah, sekitar 50 tahun yang lalu, Kekaisaran Yan Huang. Omi juga pergi langsung ke ibu kota Kekaisaran dari Kekaisaran Gunung Ungu, karena mereka berada di ibu kota Kekaisaran segera setelah mereka mendarat, dan karena mereka telah datang ke ibu kota Kekaisaran dari Kekaisaran Gunung Ungu, tentu saja perlu untuk berkunjung ke Istana Kekaisaran. Sementara itu, Omi juga bisa bertarung dengan orang kuat dan menguji kekuatannya. Omi berdiri di langit di atas kerajaan Gunung Ungu dan melepaskan kekuatannya. Seorang lelaki tua berambut abu-abu bergegas keluar dari kedalaman istana. Lelaki tua berambut abu-abu ini mengenakan pakaian raja yang megah, memiliki ki yang kuat dan cukup, dan telah mencapai tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. Itu adalah level yang lebih tinggi dari ranah Omi, tapi Omi tidak menganggapnya serius. Sebab, sejak pertama kali Omi melihatnya, dalam hati Omi ada perasaan bahwa Omi bisa membunuhnya. Oleh karena itu, jika Omi akan melakukannya, maka itu pasti bisa menjadi pembunuhan yang pasti, kecuali ada sesuatu yang tidak diharapkan Omi, atau ada sesuatu yang pihak lain begitu dalam sehingga, perasaan Omi mengabaikannya. Di mana anak laki-laki yang berani mengeluarkan kibajinganmu di atas kerajaan Gunung Unguku? Raja Kerajaan Gunung Ungu melihat bahwa itu adalah tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan.
dan menjadi marah, meskipun Omi hanya satu tingkat di belakangnya. Tetapi di tingkat ini, apalagi satu tingkat bahkan di antara alam yang sama, ada waktu yang sangat berbeda. Perbedaan satu tingkat dalam kesempurnaan besar alam persatuan itu sudah merupakan keberadaan yang sangat berbeda, yang dia bisa sepenuhnya membunuh dalam hitungan detik. 969. Omi menatap Raja Kerajaan Gunung Ungu dengan sedikit seringai di bibirnya. Kamu masih mencibir menghina, mencari kematian. Raja Kekaisaran Gunung Ungu segera mengeluarkan serangan. Dengan gerakan tangannya, senjata yang mirip dengan tembakan guillotine ke Omi, senjata mirip guillotine ini juga dipraktikkan secara ekstrim, hampir membunuh orang yang jauhnya 100 meter. Jika itu adalah orang luar, saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun itu adalah Omi, saat dia mengirimkan guillotine, Omi tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengintimidasi. Bas! Omi langsung mengirimkan pedangnya, membidik tetesan darah itu. Hati Omi juga merasakan kematian tertentu terhadap tetesan darah yang deras itu, yang berarti bahwa Omi benar-benar mampu menghentikan tetesan darah itu. Sial! Setelah suara percikan api berbenturan dengan emas dan besi, senjata guillotine lawan terbelah dua, dan semua serangan segera menghilang. Ah! Raja dari Kerajaan Gunung Ungu melihat senjatanya terpotong menjadi dua, wajahnya memutih sementara seteguk darah menyembur keluar. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan kekuatan internal dan mental yang sangat kuat untuk memanipulasi senjata, dan gangguan yang tiba-tiba menyebabkan darah dan ki menjadi kacau. Kamu sama sekali bukan lawanku, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Kata Omi. Omi tidak bermaksud membunuhnya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Raja Kekaisaran Gunung Ungu berkata dengan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya lewat di sini dan ingin pergi ke Kekaisaran Yan Huang. Saya ingin Anda membuat pengaturan untuk mengirim pesawat untuk membawa saya ke Kekaisaran Yan Huang. Pesawat negara kita masih terbelakang. Tidak mungkin mereka terbang sejauh itu. Dan selain itu, bahkan pesawat paling canggih pun tidak bisa terbang sejauh itu. Tidak ada salahnya, bawa aku sejauh yang kamu bisa. Selain itu, kita perlu istirahat malam dan kita akan berangkat besok. Jadi kamu bisa menjebakku, aku punya 3 teman lagi. Semuanya 4. Tidak lebih awal. Raja dari Kerajaan Gunung Ungu mendengus dalam depresi. Sebenarnya tidak ada gunanya bagi Omi untuk mengatakannya lebih awal. Omi tidak menghancurkannya dengan kekuatannya. Bagaimana dia akan menjaga Omi? Omi tidak terlalu peduli dengannya. Bagaimanapun, sudah larut dan tinggal di Kekaisaran Gunung Ungu. Tentu saja, Raja Kekaisaran Gunung Ungu tidak sesopan Raja Kekaisaran Bailuo, yang menghibur Omi dan bahkan mengatur wanita cantik dan semacamnya. Tetapi biarkan orang-orang di bawah menghiburnya tanpa secara pribadi keluar untuk menemani. Anggur. Omi tidak keberatan. Bagaimanapun juga kami tidak saling mengenal dengan baik. Namun, Raja Kekaisaran Gunung Ungu tidak terlalu sadar diri. Jika itu orang lain, dia harus memperlakukanmu dengan baik. Keesokan harinya, Omi naik pesawat khusus, yang diatur oleh Kekaisaran Gunung Ungu, untuk terbang ke sebuah kerajaan bernama Abelja, dan kemudian berganti pesawat lagi, mendekati tujuannya selangkah demi selangkah. Beberapa hari kemudian, pesawat tiba di Abelja, dan Omi serta 3 anggota keluarga Soviet turun sementara dari pesawat. Berjalan keluar dari bandara, Omi pergi ke aula tiket dan bertanya kepada kondektur, apakah ada penerbangan ke Kekaisaran Yan Huang? Maaf tapi kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kekaisaran terkenal. Begitu. Jadi aku akan pergi ke Kekaisaran Yan Huang. Di mana pesawatmu bisa mencapai yang terdekat? Tanya Don Zimmer. Biarkan aku memeriksa. Beberapa menit kemudian, kondektur berkata, setiap bulan, kami memiliki 5 penerbangan ke Lucid Empire. Bagus, bantu aku membeli 3 tiket ke Lucid Empire segera. Dan, EBSP. Maaf, kami hanya memiliki 5 penerbangan sebulan. 1, 6, 12, 18, dan 25. Dan hari ini hari apa? Hari ini tanggal 10 September XX23. Omi kaget dan heran. Kamu bercanda? Ada antrian di belakang. Kalau tidak mau beli tiket, bisa menyingkir. Kata penjual tiket. Omi terkejut. Hari ini tanggal 9 Juli XX23. Omi ingat bahwa ketika dia memasuki hutan 10.000 binatang, itu adalah tanggal 25 Juni di XX21. Ya Tuhan, sudah 2 tahun sejak saya memasuki hutan 10.000 binatang. Otak Omi kacau. Jika itu masalahnya, maka Omi berusia 23 tahun ini. Omi merasa seperti dia telah melewatkan 2 tahun berturut-turut, dan 2 tahun di antaranya benar-benar tak tertahankan. Senior Tang, kamu baik-baik saja? Ayah Sovereign sibuk bertanya. Bukan apa-apa, hal terakhir yang aku ingat adalah Juni XX21, tapi sekarang, sebenarnya 2 tahun kemudian. Senior, ketika kami menemukanmu di pulau itu, kamu juga tertidur selama setengah tahun sebelum kamu bangun, tetapi ternyata sesuatu terjadi 2 tahun sebelumnya. Lupakan saja, sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya dalam 2 tahun itu. Mari kita pulang dulu, hanya jika kita menemukan saudara lelaki dan perempuan saya, kita akan tahu apa yang terjadi pada saya. Omi segera pergi membeli 2 tiket untuk tanggal 12 ke negara kaca, tetapi sayangnya, karena dia tidak punya uang, dia akhirnya menggunakan pesona untuk membelinya. Di dunia ini,
Jika Anda adalah orang biasa, akan sulit untuk membeli tiket tanpa uang atau ide. Tetapi jika Anda adalah seorang seniman bela diri yang kuat, itu akan lebih mudah. Bagaimanapun, kondektur tidak bodoh, dan pasti akan cukup baik untuk memberikannya kepada Anda, dan atasan tidak akan menyalahkan konduktor. Tidak ada penerbangan sampai tanggal 12, dan hari ini adalah tanggal 10, jadi Omi harus tinggal di Kekaisaran Abelgar ini selama 2 hari. Abelgar ini adalah kerajaan yang cukup kuat. Omi tidak suka mencari hotel sendiri, dan kebetulan berada di ibu kota Abelgar, jadi Omi langsung pergi ke istana Abelgar. Setiap kerajaan memiliki istana, tetapi tidak setiap istana kerajaan adalah bangunan klasik, megah, berdinding merah, aula besar atau semacamnya. Akan tetapi, istana Abelgar berada di sebuah lembah, seperti desa kecil kuno. Jika tidak, karena fakta bahwa desa kecil ini dihuni oleh banyak orang kuat, itu mungkin benar-benar dianggap sebagai desa biasa. Omi terbang langsung ke desa kecil ini. Matanya terpaku pada rumah di belakang desa kecil yang seluruhnya terbuat dari bambu, dan terlihat cukup unik. Omi mengeluarkan kinya, dan segera setelah itu, seorang lelaki tua mengenakan pakaian warna-warni dan topi terbang keluar. Saat pria tua ini terbang keluar, Omi tercengang karena dia adalah pria kuat di puncak alam persatuan, salah satu dari 30 puncak terkuat di dunia. Omi tidak memiliki perasaan kematian sedikit pun terhadapnya, yang berarti bahwa niat mati Omi tidak dapat melukainya, dan jika dia benar-benar ingin bertarung, situasi ini akan sangat berbahaya bagi Omi. Omi juga ingin datang dan berpura-pura membandingkan, dan akhirnya menendang pelat besi. "Siapa kamu?" Orang tua itu tampak tenang dan tidak ada niat untuk mengomeli Omi. Omi berkata, "Senior memberi hormat kepada senior. Tidak perlu munafik, kamu tiba-tiba meledak, kamu sudah lama gagal menahan rasa kagum. Dan baru sekarang kamu melihatku kamu menyimpan rasa kagum, malah membuatku merasa buruk." 970. Senior maafkan saya yakin senior adalah salah satu dari 30 puncak kesempurnaan besar realem persatuan di dunia ini. Saya pernah mendapat kehormatan untuk mengetahui tuan tua dari villa pedang terkenal, kekuatan senior masih di atas tuan tua, apa kehilangan rasa hormat dan rasa hormat. Kamu tahu tuan villa tua dari villa gunung pedang terkenal? Ya, sayangnya, dia sudah mati. Tidak ada bukti dari mulut ke mulut. Saat ini, hanya ada 29 yang telah melangkah ke puncak alam persatuan. Tidak akan pernah ada 30 lagi. Anda sebaiknya melaporkan nama Anda. Apa? Tuan tua villa pedang terkenal sudah mati? Omi terkejut. Bagaimana mungkin Omi telah mengembalikannya cacing kaisar? Bagaimana mungkin dia mati? Kamu bahkan tidak tahu. Siapa kamu? Jika kamu tidak menyebutkan namamu lagi, jangan salahkan aku karena tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Omi sibuk kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Sejujurnya, nama saya Omi. Saya pernah mengalahkan Speechless di villa pedang terkenal. Itu sebabnya saya mendapat kehormatan untuk mengenal tuan villa tua." Orang tua lainnya terkejut. "Omi, apakah Omi terkenal yang membunuh 2 bersaudara kepala tentara bayaran raja?" "Ini aku tidak berharap senior tahu tentang ini juga." Omi sudah mati. Ini adalah sesuatu yang dunia tahu. 2 tahun lalu di hutan 10.000 binatang, Omi terkenal karena membunuh 2 bersaudara dari kepala kelompok tentara bayaran raja, tetapi dia sendiri juga terbunuh. Omi berkata, "Tidak mungkin, itu pasti rumor. Saya hanya terluka parah dan kemudian melarikan diri. Bahkan jika saya mati, itu bukan olehnya." Ya, aku tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, ketenaran Omi adalah sensasi besar selama sekitar 1 tahun. Ketika kamu sendiri menghilang, semua orang mengatakan kamu sudah mati dan Kekaisaran Biru Chang membuktikan rumor itu. Maafkan saya senior juga lupa apa yang terjadi setelah itu. Saya kehilangan ingatan selama 2 tahun. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah Omi? Ini, saya tidak bisa membuktikan. Orang tua itu berkata, "Pemimpin kelompok tentara bayaran raja itu, dia mampu membunuh tuan tua dari villa pedang terkenal. Dia sudah sangat dekat denganku, dan kamu bisa membunuh saudaranya tepat di bawah hidungnya. Jadi jika kamu bisa membunuh domba itu di tanah tepat di bawah hidungku, aku akan menganggapmu sebagai Omi." Omi melihat ke tanah, dan benar saja seekor domba sedang makan rumput. Omi mengangguk dan berkata, "Bagus. Lakukan." Napas lelaki tua itu terkunci pada Omi, dan dia bisa menghentikan gerakan apapun yang dilakukan Omi untuk melindungi domba itu dari kematian. Dalam hati Omi berkata, "Bunuh domba itu, kamu meremehkanku, meskipun kekuatanku, kurasa, tidak sekuat milikmu, tetapi membunuh domba itu masih bisa dilakukan." Tiba-tiba, Omi terbang ke bawah dengan pisau, mengarah lurus ke domba itu. Namun, pada saat yang sama, momentum yang kuat datang pada Omi. Pisau yang diterbangkan Omi sepertinya digulung oleh selongsong, dan selongsong itu berubah menjadi potongan-potongan dengan suara gemerincing yang tiba-tiba, dan lelaki tua itu ketakutan ketika dia kehilangan salah satu lengannya, dan pakaiannya. Pada saat yang sama, Omi juga ngeri. Omi jelas telah membunuh domba itu, namun, itu masih diblokir. Tampaknya kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan, layak untuk 29 puncak kesempurnaan agung realem persatuan.
Omi juga memikirkan kembali waktu di hutan 10.000 binatang ketika iblis api membawa Omi dan yang lainnya saat mereka melarikan diri ke langit. Pemimpin tentara bayaran raja juga terbang dengan tebasan. Dan pada akhirnya, Wei Sakura memblokir tebasan itu, menyelamatkan semua orang. Pada saat ini, lengan orang tua itu memblokir tebasan Omi dan menyelamatkan domba itu harus kurang lebih sama. Jadi, ide muskil itu tidak sepenuhnya 100%, juga lawannya. Dan lelaki tua itu, dengan luar biasa memandang Omi, lengan Qiankunnya yang terkenal, secara mengejutkan, hancur oleh satu tebasan Omi. Itu jauh lebih menakutkan daripada membunuh domba itu. Omi berkata, maaf, saya tidak membunuh domba itu, saya tidak dapat membuktikan bahwa saya adalah Omi. Banyak bicara tentang apapun, saya akan pergi dulu. Tidak, aku yakin kamu adalah Omi, karena kamu mematahkan lengan baju Qiankunku, yang jauh lebih sulit daripada membunuh 100 domba. Omi kaget, lengan baju Qiankun macam apa yang patah itu? Omi merasa biasa saja. Omi, senang bertemu denganmu. Jika kamu tidak keberatan, silakan duduk di tempat tinggal yang sederhana. Terima kasih, senior, maka junior akan diterima. Omi mengikuti lelaki tua itu dan terbang ke dalam rumah di depannya yang seluruhnya terbuat dari bambu. Omi, kamu hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, dan kamu mampu mematahkan lengan Qiankunku dengan satu tebasan, layak menjadi jenius khusus yang terkenal, dan layak untuk bisa membunuh dua Wangqi. Saudara, prestasi masa depan Anda pasti tidak terbatas, kata lelaki tua itu. Omi berkata, pemimpin kelompok tentara bayaran raja, apakah nama aslinya Wangqi? Tidak heran itu disebut tentara bayaran raja, apakah dia pikir, nama keluarganya adalah raja? Sejujurnya, aku akan kembali ini perjalanan untuk membalas dendam padanya. Oh, kamu mungkin belum cocok untuknya. Betulkah? Saya belum mencobanya, siapa tahu. Selain itu, saya tidak berencana untuk menyerangnya sejak awal. Saya akan membunuh semua saudaranya terlebih dahulu sebelum duel formal dengannya terakhir. Orang tua itu berkata, pemimpin kelompok tentara bayaran raja, dia sangat kuat. Saya juga ada di sana untuk pertempuran antara dia dan tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Pada waktu itu, bahkan saya mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Pertempuran itu berlangsung 2 jam sebelum tuan tua Villa Pedang terkenal dikalahkan pada akhirnya. Omi bertanya, senior, siapa yang lebih kuat antara Anda dan tuan Villa tua dari Villa Pedang terkenal? Aku berada di peringkat 24 dari 30 puncak alam persatuan di dunia perserikatan bangsa-bangsa, jadi aku seharusnya sedikit lebih kuat darinya. Lalu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku bukan tandingan kepala tentara bayaran raja? Dengan wilayahmu, meskipun kau mematahkan lengan Qiankunku, bagaimanapun juga kau hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan agung, dan sepertinya kau baru saja melangkah ke kesempurnaan agung, jadi dengan wilayahmu, kau masih belum ada tandingannya, dan selama dia bertarung dalam perang gesekan dan momentum dengan Anda akan kalah. Namun, Anda sudah sangat dekat dengannya, jadi jika Anda melangkah ke tingkat kedua atau ketiga dari alam persatuan kesempurnaan hebat, maka Anda pasti akan menang, dan bahkan saya bisa menang. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dia tidak meningkat sedikit pun dalam 2 tahun terakhir. Omi sedikit tidak puas di dalam, dia akan kembali untuk membalas dendam, tetapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan lawan. Namun, lelaki tua ini ada benarnya, wilayah Omi memang papan pendek saat ini. Pria kuat versus pria kuat, kehalusan apapun dapat membawa kehancuran. Omi telah memahami niat membunuh, demikian juga kepala tentara bayaran raja juga memahaminya, dan dia berada di tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan, jadi Omi menerimanya di dalam meskipun dia tidak senang. Kepercayaan diri sebelum dia secara resmi mencarinya, sebelum itu Omi akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu. Bersambung.